Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kopi Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang dari mana rezeki itu berasal. Oke, setelah yang satu ini. Nah, ngomong-ngomong teman-teman tentang rezeki itu kita samakan persepsi dulu ya, samakan cara pikir kita dulu. Rezeki itu nggak bicara melulu tentang namanya materi, ya uang, itu betul sih namanya rezeki, tetapi ada banyak hal yang dinamakan rezeki itu nggak cuma masalah materi aja, gitu ya, ada banyak hal. Contohnya kesehatan, contohnya teman-teman yang mendukung, contohnya keluarga yang harmonis. Nah, kan banyak sekali lah yang kita bisa dapat atau kita bisa pahami tentang namanya rezeki itu. Jadi nggak selalu tentang uang ya, nggak selalu tentang materi. Dan oke, kita kalau sudah sama dulu frekuensinya tentang rezeki, sudah sama persepsinya. Lalu pertanyaan berikutnya, Pak, gimana supaya saya bisa dapat rezeki, Pak? Bagaimana supaya bisa punya keluarga yang harmonis? Bagaimana supaya bisa punya teman-teman yang support, yang mendukung, ya kan? Lalu ada bagaimana supaya punya kesehatan yang bagus. Nah, itu kan tadi kita sebut rezeki. Lalu kita berpikir berikutnya, gimana caranya supaya dapat rezekinya. Nah, ini pertanyaan banyak orang kan, supaya punya hidup yang lebih baik dan lain-lain. Simple. Kita mau berdoa sampai 1000 kali ya kan, atau mungkin mau berdoa sampai menangis-nangis itu Bapak Ibu ya, teman-teman semua, nggak ada yang namanya rezeki langsung jatuh dari langit, betul kan? Rezeki itu pasti ada perantaranya. Nah, perantaranya itu siapa? Nah, ini kita bahasnya dari buku Success Before 30. Kalau Anda ingin sukses sebelum usia 30 tahun, Anda bisa baca buku Sukses Sebelum Usia 30 Tahun atau Success Before 30 ini. Ya, karangan Chandra Putra Negara, karangan dari mentor komunitasnya juga. Sehingga kita akan bahas di halaman 91 teman-teman. Di situ bicara bahwa rezeki itu tidak turun dari langit ya, tetapi rezeki itu datang dari mana? Rezeki itu datang dari sesama manusia. Nah, kalau kita sebut bahasa Inggrisnya itu networking, atau kalau bahasa Indonesianya silaturahmi. Nah, rezeki itu ternyata datang dari silaturahmi teman-teman. Silaturahmi, apa yang kita bisa sampaikan, sharing dengan teman, kita bisa membangun hubungan dengan sesama manusia. Ternyata rezeki datang dari sana. Memang betul, rezeki itu datang dari Tuhan. Ya, semua orang pasti tahu. Pak, rezeki kan datang dari Tuhan, Pak. Iya, semua orang tahu, saya pun juga sangat setuju. Rezeki itu Tuhan yang memberi. Tetapi pertanyaan saya, memberinya dalam bentuk seperti apa? Lalu gimana caranya, ya kan? Atau mungkin melalui apa? Ya kan, kita misalnya melalui kesembuhan, kita bisa diberikan kesehatan melalui tenaga dokter, melalui teman kita mungkin yang memperkenalkan produk kesehatan contohnya, itu bisa melalui orang-orang di sekitar kita, betul kan? Bagaimana supaya keluarga kita bisa harmonis, Pak? Nah, siapa tahu ada orang-orang yang bisa memberikan masukan kepada kita, sharing kepada kita, sehingga kita bisa berpikiran lebih terbuka, open minded, kita bisa menerima keluarga kita bisa mengasihi keluarga kita. Nah, itu dari mana? Dari lingkungan, dari teman-teman sekitar kita atau dari sesama manusia. Makanya kembali lagi ke yang namanya komunitas. Nah, kalau kita bahas komunitas, ada satu quotes yang bagus banget di buku ini juga teman-teman. Di buku ini bicara bahwa kalau ikan di akuarium sakit, yang diobati itu bukan ikannya teman-teman, melainkan airnya. Wow. Jadi kalau kita lihat ada ikan yang sakit, itu jangan diobati ikannya gitu ya. Seringkali yang bermasalah adalah lingkungannya, airnya. Airnya ini kotor, airnya ini ada racunnya dan lain-lain. Saya akan coba telaah dari perspektif ikan tadi ya, sehingga kalau kita kembalikan ke perspektif diri kita atau lingkungan kita, coba kita lihat lingkungan kita seperti apa. Jangan-jangan yang selama ini menghambat rezeki kita itu lingkungan sekitar kita. Jangan-jangan lingkungan sekitar kita toksik, tapi kita nggak berani lepas, kita nggak berani mohon maaf, saya lagi mau membangun masa depan ya, saya akan saya akan memutuskan untuk berkomunitas dengan orang yang positif, berkomunitas dengan orang-orang yang sejalan atau mungkin seirama dengan saya, sepemikiran dengan saya. Nah, tapi kita seringkali ini nggak bisa lepas dari itu.
Kita seringkali sayang, wah komunitas saya, ini teman-teman saya loh, gimana kalau mereka ini musuhin saya, ya kan? Nah, padahal kekuatan silaturahmi ini yang mendatangkan rezeki. Kalau jangan-jangan Anda bersilaturahmi dengan orang yang salah, ya kan? Atau mungkin dengan orang yang kurang tepat, maka Anda akan dapatkan ya bukan rezeki gitu ya. Bisa jadi malah hidup kita ini jadi lebih toksik, ya kan? Hidup kita ini jadi lebih sulit gitu loh. Sehingga kita harus putuskan sekarang, teman-teman. Kita bed dan walking dengan siapa, kita bersilaturahmi dengan siapa, itu ternyata menentukan masa depan kita. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya, dan semoga ini bermanfaat. Mungkin sharing singkat saya ini bisa membuka cara berpikir kita, membuka wawasan kita untuk hidup kita lebih maju. Thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan like, jangan lupa komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.